Yang saya hormati para rohaniwan, para Bapak, Ibu, serta Tocin sekalian yang terkasih, terimalah salam seiman, Waita Tung Tien. Sanjay. Marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kita kehadirat Tien atas perkenannya jualah. Diperkenankan kita berkumpul di Tang Suci ini untuk kita beribadah kepada Tien, mengikuti bimbingan Nabi Kongce, juga Suri Tola dan para sinbeng di atasmu di bawah, senantiasa memberikan petunjuk kita menempuh jalan yang baik. Sancai. Gimana kabarnya para Bapak Ibu? Sietien sen sancai. Aura sembahyang King Hoping udah kerasa deh. Rasakan nggak ya? Suasananya udah mantep. Bertepatan dengan hari ini masih memasuki bulan ke-7. Sedikit saya akan menyampaikan tentang apa yang namanya makna kita menyembangi para arwah. Kalau berbicara arwah, serem ya. Namun umat Konghucu itu kenapa selalu suka membicarakan tentang wisin, nyawa dan roh? Karena umat kita, umat Konghucu itu meyakini adanya nyawa dan roh. Tadi juga pada pengakuan iman yang keempat kita telah mengungkapkan bahwa kita menyadari adanya nyawa dan roh. Tentang nyawa dan roh ini sesungguhnya adalah sering dibahas oleh para rohaniawan. Saya rasa umat-umat Konghucu di Depok ini sudah mengerti. Bukan mengerti ya, sudah sedikit memahami tentang wisin nyawa dan roh. Dikatakan Ci semangat itu adalah perwujudan dari sen atau roh isani, sedangkan pek atau badan jasad itu perwujudan daripada jasmani. Ketika seseorang meninggal dunia, pastilah yang namanya nyawa, berhubungan dengan nyawa itu kembali kepada bumi. Ini bersifat im. Sedangkan roh irsani yang bersifat yang positif akan kembali kepada tien. Semuanya pasti begitu. Enggak ada yang enggak ya. Karena memang manusia hidup itu atau makhluk hidup itu yang bernapas dan bergerak itu pastilah tidak selamanya abadi. Suatu saat akan kembali kepada tien Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai dengan apa yang terdapat dalam sabda di kitab I Ching, kita harus mengerti dulu bahwa Maha Besar Tien, Halik Semesta Alam, berlaksa benda bermula daripadanya dan semuanya kelak akan kembali kepada tien Tuhan Yang Maha Esa. Yang artinya adalah yang hidup, yang bernapas, yang bergerak, yang terlihat ataupun tidak terlihat, yang bisa dirasakan atau tidak bisa dirasakan, itu akan kembali kepada tien Tuhan Yang Maha Esa. Ada batasannya. Ada batasannya, tidak abadi selamanya, bahwa kita terus hidup di atas dunia ini. Jadi ada batasannya. Inilah kadang-kadang kita berpikir pada suatu saat juga karena kita kembali kepada tien, maka kita harus berbuat kebaikan di atas dunia ini. Para Tocin sekalian yang terkasih, tapi kadang-kadang kita ini sebagai manusia suka berbuat kesalahan atau tidak sesuai dengan sing watak sejati yang ada pada diri kita. Mengapa? Ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Sedangkan katanya manusia di antara makhluk-makhluk yang lain adalah yang paling baik. Ada juga yang bilang katanya manusia di antara makhluk-makhluk yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa adalah yang paling sempurna. Penciptaan Tuhan ya, bukan yang maha sempurna. Yang maha sempurna adalah tien Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini menurut saya wajar dan benar. Karena kalau kita perhatikan, manusia dihadirkan
di atas dunia ini adalah kebajikan Tien dan bumi. Tien Maha Halik, pencipta alam semesta beserta isinya. Dikatakan manusia menjadi yang paling baik atau di antara makhluk-makhluk adalah ada beberapa hal yang sebenarnya pun ini sering diungkapkan oleh para rohaniawan. Pertama adalah karena manusia memiliki apa yang namanya sing. Sing atau watak sejati. Cinta kasih, kebenaran, susila dan bijaksana. Sehingga diharapkan suatu saat manusia menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Sing atau watak sejati ini adalah aplikasi daripada sifat Tuhan yang One Hand Leaching. Artinya manusia adalah punya kelebihan di antara makhluk-makhluk yang lain. Yang kedua, manusia itu diberikan apa yang namanya sin hati. Hati yang selalu bersih dan suci. Hati yang seharusnya mampu menggerakkan daya pikir manusia untuk berbuat kebajikan. Karena hati senantiasa terlindung oleh sing watak sejati tadi. Itu yang kedua. Jadi wajar ya kalau manusia itu seharusnya menjadi manusia yang baik. Dia menurunkan nabi, para suci di atas bumi untuk mencontohkan kebaikan yang mungkin pernah dilupakan oleh kita semua atau manusia. Yang ketiga, manusia diberikan kelebihan yaitu tentang akal dan pikiran. Hewan juga punya akal. Tapi pikiran tidak lebih jauh daripada manusia. Coba kita lihat sekarang. Kalau kita main ke kota atau ke Jakarta, banyak gedung-gedung bertingkat. Yang dulunya mungkin tidak dipikirkan sampai seperti itu. Benar ya? Besi yang berat bisa terbang di atas, menjadi pesawat. Benar juga. Manusia mampu membawa pesawat tempur. Kira-kira yang bisa merusak alam ini. Benar nggak? Yang sekali hajar, jebret, hancur. Yang terkadang pesawat tempur itu juga merusak daripada manusia itu sendiri. Nabi berkata bahwa bila cipta ditunjukkan cinta kasih, sesungguhnya tidak ada sarang bagi kejahatan. Tapi kenyataannya akan berbeda. Ada contoh yang baik yang dapat kita lihat dengan kemampuan manusia berbuat lebih dari itu, ya tadi itu seperti itu. Namun sayangnya yang diciptakan manusia ini tidak diharapkan sesuai dengan pengharapan. Kita lihat sekarang di yang perang tuh, daerah sana lah. Begitu menyeramkan. Negara hancur. Orang tua kehilangan anaknya. Anak yang diharapkan menjadi nanti penerus orang tuanya, banyak yang meninggal karena perang tadi. Kalau kita sering melihat ini, sedih nggak kira-kira? Kenapa itu bisa terjadi? Ada yang bilang nafsu. Kenapa nafsu? Dari mana asalnya nafsu? Bagus. Kita lihat lagi sekarang. Contoh yang paling sederhana yang sering terjadi di antara kita. Maaf, ini bukan ini. Kita sering juga kadang-kadang membicarakan kekurangan orang lain. Kira-kira gitu ya? Suka nggak? Suka. Sehingga tidak terjadi keharmonisan di antara satu dan yang lainnya. Bahkan akhirnya terjadi perpecahan, permusuhan, kebencian. Yang diawali cinta jadi pecah. Bukan dalam pergaulan aja, kadang-kadang di rumah tangga pun demikian. Kalau sudah bosen, cari yang lain, oke? Enggak ya. Itulah manusia. Kenapa itu terjadi? Yang keempat,
manusia itu tanpa disadari telah diberikan tien yang namanya perasaan. Di lagi dijelaskan ada 7 perasaan manusia: gembira, marah, sedih, senang, cinta, benci, dan ingin. Perasaan ini menjadikan manusia itu terkadang lepas kontrol. Lepas kontrol biasanya. Karena ingin memiliki sesuatu yang besar, segala sesuatu dihalalkan gitu. Karena ingin atau tidak senang kepada seseorang, segala sesuatu dilakukan. Inilah perasaan. Contoh-contoh ini. Harusnya perasaan itu bisa seimbang dengan sehingga watak sejati kita, nyatanya enggak. Kita difitrahkan hidup tengah tepat atau lurus di tengah. Katanya kalau sudah terjadi memang harmonis. Tetapi kejadian yang melebihi daripada perasaan, yang merusak daripada sing atau watak sejati, inilah yang dibilang nafsu-nafsu itu. Menjadi nafsu yang berlebihan. Ini, Tojin, kenapa kadang-kadang kita suka berbuat salah? Karena merasa diri kita menjadi yang paling lebih, menjadi yang paling pintar, menjadi yang paling kuat, menjadi yang paling cantik, menjadi yang paling tampan seperti saya. Katanya ke istri saya. Kata istri saya, kalau kata orang lain agak. Ini hal seperti ini sebenarnya yang mengganggu yang mengganggu kesempurnaan hati kita. Tojin. Sekarang kita setiap minggu kelitang. Ada yang kelitang, ada yang enggak. Gitu ya, ada yang kelitang. Karena kesibukan dan lainnya, ya, kadang-kadang kita enggak kelitang. Di litang apa yang kita dapat? Pernah enggak kita pikirin, di litang ini apa sih yang kita dapat? Salah satunya adalah siraman rohani. Para rohaniwan menyampaikan ini berharap kita semua melakukan kebaikan dan kebenaran. Bukan untuk Tojin aja, tapi untuk diri kita. Lebih berat lagi untuk diri kita yang menyampaikan ini. Kadang-kadang ingin melakukan kesalahan jadi, aduh saya sering khotbah ya, takut. Seperti itu. Makanya berkhotbahlah para Tojin sekalian untuk diri sendiri. Kalau belum berani di sini, berkhotbah untuk diri sendiri. Di rumah kayak di kamar mandi, khotbahin aja buat diri sendiri. Kalau suami yang sudah berdiri di sini, kadang-kadang biasa suka dengan istri dan anak-anak suka ngobrol. Minimal ya kalau tidak berbicara yang lain tentang agama sedikit lah. Itu yang memberikan nanti jalan keluar bagi penerus-penerus kita. Ini Tojin, artinya adalah kalau manusia berbuat kesalahan, dibilang wajar ya wajar, dibilang tidak wajar karena ada bimbingannya. Jadi jangan sia-siakan kita yang setiap minggu datang ke litang tapi tidak berubah. Tapi tidak berusaha untuk menempuh jalan baik. Lebih jauh lagi dikatakan menempuh jalan suci. Begitu. Jadi artinya manfaatkanlah momen yang 1-2 jam ini, yang ketika kita mendengar kebaikan itu, jangan masuk pintu kiri, keluar pintu kanan. Simpenlah di dalam pikiran dan hati kita untuk perubahan kita. Untuk menjadi satu keimanan kita lah. Karena iman dan takwa ini adalah senantiasa menjadikan Tian berkenan kepada kita, memberikan segala rahmatnya. Tojin, di dalam kitab Chung Yung, bab utama yang 1 dikatakan bahwa
Agama mengajarkan kita untuk menempuh jalan suci, mengerti akan firman Tuhan. Tasya mengajarkan menggembilangkan kebajikan yang bercahaya, mengasihi rakyat, dan berhenti pada puncak yang baik. Nabi Ik atau Yi pada zaman dinasti dinasti Sun dulu, Raja Sun dulu, pernah mengajarkan kepada Yi Agung bahwa wei tetung tian, hanya kebajikan berkenan kepada Tuhan. Nabi Iin ketika membimbing Taijia itu mengatakan Shen Yu itu miliki yang satu, esa dan murni. Bersama kita miliki itu gitu. Ini kalau hal ini pun selalu diungkapkan kepada kita ketika kita bertemu kepada saudara seiman kita. Wai tatung tian, Shen Yu itu. Di situ ada saling mengingatkan sebenarnya antara kita sesama umat. Di situ juga saling mendoakan kita satu sama lainnya agar nanti boleh keberkahan dengan mengikuti dan mengembangkan kebajikan. Itu benar. Ojin. Jadi artinya kenapa kita melakukan sembahyang kepada segenap para leluhur kita? Maka apa kita sembahyang kepada arwah umum? Salah satunya manusia itu berpikir. Tiacu pernah berkata, selayaknya yang tidak pernah diketahui manusia, apapun itu, karena manusia mempunyai kekuatan batin. Jelas, manusia bisa merasakan yang tidak tahu pun bisa dirasakan oleh manusia. Ini tuh. Karena manusia mempunyai kelebihan-kelebihan inilah yang dibilang kenapa manusia itu menjadi ciptaan yang paling sempurna di atas dunia, karena ini. Dan kalau ketika manusia melakukan kesalahan-kesalahan, karena manusia juga ada di dalam diri perasaan-perasaan yang tidak terkendali lagi, yang tadi katanya akan menjadi nafsu-nafsu, yang ketika itu berlebihan menjadi nafsu angkara murka. Keinginan-keinginan yang tidak layak. Gitu. Maka Tuhan menurunkan para nabi, baik itu Nabi Purba, sampai dengan Nabi Konghucu, juga para sinbeng, para suci, yang menjajarkan kebajikan untuk itu gitu. Kita kembali kepada jalan yang benar. Tadi juga sudah dikatakan bahwa di dalam kitab Bengcu 7a jelas dikatakan bahwa ketika seseorang meninggal dunia, ketika seorang menempuh jalan suci, ia mati, ia lurus dalam firman. Jadi jalan suci yang kita cari di atas dunia. Walaupun berat, kalau kita sudah berusaha sedikit-sedikit, mudah-mudahan jalan suci menjadi besar buat kita. Makanya, orang selalu berpikir bahwa dengan doa-doa kepada orang yang meninggal dunia, itu berharap petien kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kira-kira gitu ya. Kalau kita mendoakan leluhur kita, pengen nggak petien leluhur kita? Sentosa. Damai. Diajarkan Nabi Konghucu bahwa pada saat kita berdoa, pada saat kita bersembahyang, yang pertama adalah Dia. Karena Dia yang menciptakan kita. Yang kedua adalah siapa orang yang kita sujuti. Siapa ya orang yang kita mau doakan. Ketika berdoa kepada Tien, kepada sesama orang yang kita sujuti, yang sudah tiada tentunya.
hayatilah seolah-olah ia ada di hadapan kita. Maka doa yang tulus itu harus keluar dari hati yang paling dalam. Bukan datangnya dari luar. Ketika kita ingin doa itu menjadi sempurna, berkenan kepada Tien Tuhan Yang Maha Esa, harus dipenuhi dengan penuh iman, percaya, satya, dan sujud. Maka diharapkan doa kita ini sempurna, berkenan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penuh iman, percaya, satya, dan sujud. Inilah satu pengharapan kita, mengapa kita mendoakan segenap para leluhur kita ataupun leluhur yang lainnya. Adalah satu keinginan hati agar yang kita doakan itu benar-benar pay. Emang kalau orang yang meninggal itu enggak pay? Jadi pertanyaan kita. Sehingga didoakan. Belum tentu, kita tidak pernah tahu. Tidak pernah tahu. Orang berbuat salah atau jin, kira-kira yang tahu siapa? Pertama diri sendiri. Kedua, Tien. Yang ketiga, belum tentu. Kalau orang mencuri nggak tahu, orang lain nggak tahu. Tapi pada dasarnya kalau orang berbuat salah, orang lain tahu. Tapi yang ketiga adalah para malaikat. Percaya nggak malaikat tahu kita kalau kita berbuat benar atau salah? Malaikat siapa? Chok Gun Kong. Dia yang catat tuh. Yang katanya tanggal 24 dia menghadap ke Tien, melaporkan apa perbuatan manusia. Jadi malaikat tahu. Siapa lagi yang tahu? Leluhur kita. Jadi hati-hati. Kalau kita mau memberikan kesentosaan, ya hati-hati berbuat. Karena leluhur kita ini akan sentosa ketika ahli warisnya di atas dunia ini jalan-jalan kebaikan dan kebenaran. Banyak beramal misalnya, banyak menolong orang, banyak mendoakan orang. Ini jadi pertanyaan. Sekarang ada lagi satu lagi. Saya pernah berpikir, satu malam saya berpikir, Weisin, nyawa dan roh, itu ketika meninggal dunia ada di mana? Ada yang tahu nggak? Roh itu, arwah itu ada di mana? Nah, Wan Herman pernah bilang kalau kita mau tahu itu mesti dijitpok dulu, bener ya? Tapi kalau udah dijitpok nggak balik lagi. Ya nggak tahu juga kita. Kelakarnya masuk di akal. Tapi ada yang mau nggak yang dijitpok dulu? Takut. Nah itu nih tadi. Makanya kita mendoakan para leluhur. Yuk kita baca. Saya pernah baca satu ayat. Buat saya ini sangat baik sekali. Dan menjadi jawaban buat saya ketika saya bertanya, di mana sebenarnya para leluhur itu? Di mana sebenarnya yang namanya Weisin itu berada? Dan apa kita mendoakannya? Saya membaca di kitab Leki, bagian Tankong. Ya, saya bacakan dulu. Mudah-mudahan ini menjadikan pencerahan buat kita juga itu. Leki jilid 2B, bagian 1 ayat 22. Tertera di halaman 90. Ojin kalian dengerin enak nih. Upacara memanggil pulang arwah adalah jalan suci untuk memacu rasa cinta. Dan melakukan doa merupakan ungkapan apa yang terkandung di dalam hati. Memandang jauh ke alam yang gelap untuk mengundang kembali, itulah jalan suci untuk mencarinya di alam para roh dan nyawa. Menghadapkan wajah ke utara, mencarinya
terbit dari kebenaran bahwa semuanya para roh dan nyawa itu ada di daerah gelap. Nih, saya juga baru berapa kali saya juga membaca, cuman saya juga belum mau, harus banyak menggali lagi. Bahwa upacara memanggil pulang arwah adalah jalan suci untuk memacu rasa cinta. Tadi saya bilang, kita ini, manusia itu memiliki hati yang suci dan bersih dengan benih-benih yang ada di dalam diri kita. Maka ketika kita mendoakan segenap para arwah leluhur, segenap para arwah umum, sebenarnya di sini sudah ditahu, itu adalah rasa cinta kita yang ada di dalam hati kita. Kita sayang sama mereka. Makanya pada saat kita mendoakan para arwah leluhur kita, atau para umum, itu harus benar-benar timbul rasa cinta di dalam diri kita. Rasa sayang kita kepada mereka. Apalagi arwah umum ya, yang sebentar kita akan lakukan sembanking hopping ini. Itu adalah benar-benar hal yang baik buat kita. Di mana orang tidak mendoakan mereka, kita mendoakan. Ini adalah ajaran yang baik. Kita mendoakan agar mereka mendapatkan jalan terang. Menjadikan sinar kebajikan buat mereka. Agar mereka senantiasa di dalam jalan gelapnya itu menemui jalan terang. Dan melakukan doa merupakan umpatan apa yang terkandung di dalam hati kita. Doa itu harus tulus dan ikhlas. Tidak mampu memberikan yang banyak atau lebih, sedikit pun atas, kalau ada rasa cinta dan ikhlas tulus, boleh berkenan padanya. Dan saya yakin itu. Kemudian dikatakan memandang jauh ke alam yang gelap untuk mengundang kembali. Apa iya roh dan nyawa itu ada di alam gelap? Kalau iya, inilah doa kita untuk mereka. Menjadikan sinar kebajikan buat mereka. Sangat mulia buat kita. Yang satu saat nanti juga kita akan didoakan oleh anak cucu kita. Ahli waris kita. Buat jalan terang kita nanti di sana. Itulah jalan suci untuk mencarinya di alam para roh dan nyawa. Kita menghadap ke utara, mencarinya terbit dari kebenaran bahwa semuanya para roh dan nyawa itu ada di daerah gelap. Bukan saya yang berikan, tapi kita plekin. Serem ya? Kita semua nanti masuk ke daerah gelap. Masuk ke alam roh dan nyawa. Mungkin kita kenal, mungkin kita tidak kenal. Satu sama lain. Karena daerahnya gelap. Saya juga belum mengerti apa maksudnya gelap di sini. Tapi kita yakini bahwa ketika kita menyembayanginya, akan menjadi sinar kebajikan. Para arwah leluhur. Kita maupun arwah umum. Itulah Tocin. Sangat mulia ajaran ini. Kalau kita pahami, benar-benar kita mau belajar, menggali sedikit demi sedikit tentang apa yang telah disampaikan. Pasti ada petunjuk. Apalagi kalau kita rajin ya, baca kitab sesu. Apalagi kalau kita mau belajar kitab Lekin, catatan kesusilaan yang ditulis oleh Pangeran Chiu Yukong, sangat luar biasa. Saya kalau membaca ini, waduh, ajaran ini sungguh-sungguh. Walaupun terkadang juga kita nggak mengerti, tapi kita memacu diri. Tocin, demikianlah. Kiranya semoga apa yang saya sampaikan ini, yang kita sama-sama di bulan 7 ini akan melaksanakan persembahyangan kepada segenap arwah, boleh menjadikan petunjuk bagi kita sekalian. Niscaya pada saat kita sembahyang lagi untuk para arwah, leluhur kita maupun yang ada di luar sana, kita tidak pernah tahu,
itu menjadikan jalan kebajikan bukan buat mereka aja, tapi menjadikan kebajikan buat diri kita. Karena saya juga yakin, ketika kita melaksanakan kebaikan di atas dunia ini, akan membuahkan kebaikan yang nanti di sana. Maka dari itu, marilah kita sama-sama memacu diri untuk menempuh jalan suci, agar di dalam menempuh jalan suci ini menjadikan kita keberkahan di dalam hidup maupun. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah satu kata atau kekurangan saya dalam menyampaikan ini, dan akhir kata, terimalah kembali salam seiman hanya dalam kebajikan, yang berkenan, waitatungtian. Sancai.